Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 39, Non Tiara, panggil Bi Desi, mengejar langkah Tiara yang hendak menuju kamar. Ada apa Bi? Tadi dan Damar kesini, lapor Bi Desi. Damar, Tiara mengerutkan keningnya. Iya Non, katanya mau kasih kejutan buat Non Tiara. Kejutan? Iya Non, kejutannya ada di kamar. Mendengar hal tersebut, Tiara pun bergegas masuk ke dalam kamar. Tiara memutar pandangannya, sampai ia melihat setangkai bunga mawar cantik di meja riasnya. Ini dari Damar. Tiara tersenyum sumringah. Tidak biasanya Damar memberikan kejutan manis untuknya. Tiara bergegas mengambil ponselnya, lalu menghubungi Damar. Sayang, kamu ada di mana? Tanya Tiara. Gitu Damar mengangkat teleponnya. Aku sedang di rumah, jawab Damar singkat. Sayang, terima kasih ya kejutannya. Aku suka, ujar Tiara, seraya mencium senang aroma semerbak wangi bunga cantik itu. Oh itu, ya baguslah kalau kamu senang, balas Damar, yang sebenarnya sengaja memberi kejutan, hanya untuk membuat alasan untuk bisa masuk ke kamar Tiara. Ya sudah kalau gitu aku ingin istirahat. Sambungnya yang langsung menutup teleponnya. Benar, ini obat yang seharusnya Anda konsumsi. Jelas seorang dokter memberikan obat yang ditemuinya di laci Tiara. Rahang Damar mengeras, menahan emosinya. Ia benar-benar tidak menyangka Tiara sengaja melakukan itu, untuk membuat kondisinya tak kunjung membaik. Pagi itu, Dinar sudah berada di galeri. Setelah Risa meneleponnya, bahwa Tiara dan Ibu Sarah akan kembali datang untuk merubah konsep pernikahan. Selamat pagi, sapa Risa melihat kedatangan Tiara dan Ibu Sarah. Pagi, balas Tiara kembali menunjukkan tatapan sinisnya pada Dinar. Risa pun mempersilahkan keduanya duduk, dan membicarakan konsep seperti apa yang ingin mereka rubah. Risa lebih banyak bicara, bahkan tak membiarkan Dinar bicara, walau Dinar duduk tepat di sebelahnya. Takut jika Tiara akan kembali mencari ribut dan menyalahkan Dinar. Jadi seperti itu. Baiklah, saya akan membuat rincian semuanya, ujar Risa, beranjak pergi, dan masuk ke dalam ruang kerjanya. Tante, sepertinya nanti security di gedung pernikahan harus dijaga ketat. Aku tidak ingin sembarangan orang masuk, ujar Tiara dengan nada menyindir. Ya, tenang sayang. Tante tidak akan membiarkan satu orang pun mengacaukan pernikahanmu, balas Ibu Sarah. Oh iya Dinar, tenang saja, aku akan mengundang kok. Asal kamu mengajak pacarmu, dan jangan lagi mengganggu suamiku, ujar Tiara memperingati. Lagi-lagi Tiara sukses membuat Dinar tersulut emosi. Semua rinciannya sudah saya buat, ujar Risa yang tiba-tiba datang. Sebelum Dinar sempat membalas ucapan Tiara. Oh baguslah, kalau sudah selesai, balas Tiara dengan wajah angkuhnya. Saya rasa semuanya sudah selesai, dan akan ada kustomer lain yang akan datang setelah ini, usir Risa secara halus. Ayo sayang kita pulang, balas Ibu Sarah, dengan nada kesal bergegas keluar dari galeri. Aku tidak akan membiarkan mereka membuat keributan lagi, ujar Risa, merasa lega kedua orang menyebalkan itu keluar dari galerinya. Terima kasih ya, Dinar tersenyum, bersyukur. Risa sangat mengerti dirinya. 1 bulan kemudian, siang itu, Tiara mendatangi kantor Damar, hanya untuk mengajak Damar makan siang bersama. Setelah selesai, Tiara pun memutuskan untuk pulang, namun ia menghentikan langkahnya. Tepat di depan meja kerja Cindy. Hei, sapa Tiara pada Cindy, yang tengah serius memeriksa berkas yang dipegangnya. Ada apa? Balas Cindy menatap wajah menyebalkan Tiara. Ini untukmu. Tiara memberikan undangan pernikahannya. 1 untukmu, dan 1 untuk temanmu. Kalian harus datang.
Terutama temanmu, yang harus menyaksikan momen bahagiaku dengan Damar, ujar Tiara dengan nada mengejek. Ia tersenyum tipis, membayangkan wajah sedih Dinar, menyaksikan pesta pernikahannya nanti. Salam untuk temanmu, semoga dia bahagia, sambung Tiara, dengan nada mengejek, lalu berlalu pergi. Cindy menggelengkan kepalanya, melihat sikap Tiara yang gitu menyebalkan. Kasihan Dinar, gumam Cindy, merasa iba pada Dinar, yang kali ini harus benar-benar merelakan Damar, bersanding dengan mantan sahabatnya sendiri. Sedang di tempat berbeda, Dinar membuka email yang baru saja masuk di matchbooknya. Dinar, apa aku tidak salah lihat? Damar dan Tiara akan menikah, tulis seorang teman kampusnya, seraya mengirim foto undangan pernikahan tersebut. Ini serius, tulis wanita bernama Mega. Ia tahu betul, jika Dinar dan Damar adalah sepasang kekasih. Sedang Tiara sahabat Dinar. Dinar memilih mengabaikan email tersebut. Tidak tahu harus bagaimana menjelaskan keadaan yang kini tidak berpihak padanya. Dinar memang menangani pesta pernikahan mereka, namun Dinar sama sekali tidak ingin tahu kapan pesta pernikahan tersebut dilangsungkan. Hatinya kembali tersayat saat melihat tanggal pernikahan yang tertera di undangan. Ternyata seminggu lagi akan dilangsungkan. Dinar melempar berkas yang tengah dikerjakannya. Ia benar-benar tidak dapat berkonsentrasi hari itu. Pikirannya hanya tertuju pada pernikahan Tiara dan Damar, yang ternyata hanya tinggal menghitung hari. Damar akan benar-benar menjadi milik Tiara selamanya setelah ini. Dinar yang merasa pikirannya kacau hari itu, memilih mendatangi kafe. Sepulang dari kantor, ini pesanannya. Seorang pelayan meletakkan cake red velvet dan minuman segar di meja Dinar. Terima kasih ya, Dinar tersenyum. Setidaknya, makanan manis ini bisa membuat moodnya kembali membaik. Dinar, sapa seorang wanita, saat Dinar hendak menyantap cake tersebut. Mama, Dinar bergumam kecil, melihat Ibu Sarah yang berdiri di hadapannya. Syukurlah kita bertemu di sini. Sepertinya kamu terlihat enjoy, ujar Ibu Sarah menyindir halus. Ia tahu, pastilah perasaan Dinar sangat hancur saat ini. Pernikahan putraku dan Tiara tinggal menghitung hari. Aku harap setelah ini, kamu tidak lagi mengganggu Damar, atau menceritakan masa lalumu dengan Damar. Jangan usik lagi kebahagiaannya, lanjut Ibu Sarah memperingati. Lalu berlalu pergi, meninggalkan Dinar yang masih mematung tak berucap apapun. Dinar meletakkan sendok dan garpu yang dipegangnya. Selera makannya hilang. Dinar tidak mengerti, kenapa kenyataan yang menyakitkan ini harus terjadi padanya. 1 minggu kemudian, hari ini adalah hari yang paling ditunggu oleh Tiara, hari pernikahannya. Pagi-pagi sekali Tiara sudah dirias, lengkap dengan kebaya modern berwarna putih, yang membalut tubuh langsingnya. Senyum sumringah terlukis di wajahnya. Hari ini akan menjadi hari paling bahagia di hidupnya. Risa, asistenmu tidak datang? Tanya Tiara yang sudah standby di tempat acara. Aku tidak tahu. Sepertinya tidak datang. Baguslah kalau dia tidak datang, balas Tiara. Sudah mengira jika Dinar tidak akan sanggup datang ke acara pernikahannya. Di tempat berbeda, Dinar yang masih tertidur, dikagetkan dengan dering ponselnya. Jemarinya meraba nakas, meraih ponsel yang tergeletak di sana. Halo Dinar, sapa Risa di balik telepon. Yaris, jawab Dinar, masih enggan membuka matanya yang sembab karena air mata yang terus membasahi pipinya semalaman. Kamu tidak datang? Tanyanya, tidak kunjung melihat Dinar di gedung pernikahan. Oh, tidak, aku tidak enak badan. Oh ya sudah, kamu istirahat ya, balas Risa mengerti. Risa hanya ingin memastikan keadaan Dinar baik-baik saja, tidak melakukan tindakan bodoh di hari pernikahan Damar. Dinar menghela nafas gusar,
Tubuhnya terasa sangat lelah, setelah semalam suntuk menangis. Setelah hari ini Damar akan selamanya menjadi milik Tiara.